selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab tips gitu ya yang masih relate dengan video sebelumnya tentang janji palsu. Soalnya itu blur, Kak. Gimana kita tahu kalau janjinya palsu? Kalau beneran gimana? Kalau beneran terjadi gimana? Terus aku ngelewatin dong impian aku, atau gimana dong kita supaya terhindar dari future faking gitu ya? Berharap boleh, bermimpi boleh gitu ya. Cuman jangan membuat apa yang kita alami hari ini hanya untuk mengentertain orang lain, tapi sebenarnya kita sedang mengalami narcissistic manipulation gitu ya sebenarnya. Terus apa sih tipsnya supaya kita terhindar dari future faking atau janji palsu narsisis gitu ya? Nomor 1 ya simple, memiliki impian kita sendiri dan bergerak atau berperilaku menuju impian tersebut. Contoh, daripada kalian berharap dikasih hadiah sama orang lain, ya mending kita berusaha sendiri, misalkan contoh sederhana. Tapi ada pasti yang ngomong gini, tapi kan Kak, harapan aku bukan mau barang, aku maunya menikah. Nah, kalau menikah gimana aku mau punya impian sendiri? Orang menikah itu harus ada orang lain kok. Oke, valid sih. Nah, makanya yang nomor 2 apa? Artinya ya kita lebih melihat perilakunya ketimbang kata-katanya. Menurut kalian, perilaku pasangan kalian ini sudah mencerminkan orang yang serius untuk berkeluarga atau belum gitu ya. Kemudian yang nomor 3, masih ngeling sama yang kedua gitu ya, melihat dari karakter. Karakter itu kan melekat pada diri seseorang, personality gitu ya. Personality-nya gimana? Jujur nggak, berintegritas nggak di dalam semua perbuatannya, perilakunya, pekerjaannya, di keluarganya. Soalnya kalau ngomong, sekedar ngomong itu semua orang bisa ngomong gitu ya, tapi yang lebih penting adalah untuk validitas apakah yang diomongin sesuai dengan kenyataan atau enggak gitu ya. Kalian harus tahu dan bisa menilai dengan suara hati tentang personality atau karakter orang itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4, yang lebih relevan lagi, gimana caranya kita nggak terjebak dengan future faking narcissist atau janji manis gitu ya, janji palsu gitu ya. Ya lihat aja dari data-data yang simple, yang sederhana, yang sifatnya jangka pendek, sepele. Misalkan kalau misalkan kalian janjian di sebuah restoran, dia beneran datang nggak? Atau kalian nungguin berjam-jam dia nggak datang-datang? Kalau dia bilang mau nelpon beneran nggak? Atau oh sorry lupa, oh sorry sibuk, oh sorry HP mati, baterainya habis. Kalau mereka ngajak nonton, ngajak makan, beneran ngajak nggak? Jangan-jangan mereka bilang mau jemput jam 6 malam, tapi jam 9 malam pun nggak ada batang hidungnya, misalkan kayak gitu ya. Jadi melihat dari hal-hal yang lebih durasinya pendek. Jadi janji palsu itu nggak harus muluk-muluk mau merit, mau beli rumah yang jauh banget, tapi dari hal-hal sepele, termasuk aku nanti nelpon kamu ya, nanti aku jemput ya, itu beneran atau enggak gitu ya. Nomor 5, apakah mereka sering membatalkan janji di menit-menit akhir atau merubah rencana yang sesuai timing yang dia mau pada saat itu mendadak di cancel gitu ya. Jadi kayak kenyamanan apa yang dia rasakan menit per menit dalam saat dia udah janji tadi sore mau ngajak makan malam, tapi karena pada saat mendekati janjian dia merasa nyaman untuk nggak mau makan sama kalian, langsung dibatalin menit akhir. Seberapa sering dia melakukan seperti itu gitu ya. Kemudian yang nomor 6, supaya kita nggak terjebak dengan janji manis NPD, ya realistis. Jangan buta akan iming-iming yang muluk-muluk. Walaupun bermimpi boleh gitu ya, tapi realistis tuh gini, kalau misalkan kalian tahu oh dia kerja gajinya sebulan, biar gampang mungkin angkanya berapa ya, 5 atau 10 gitu, tapi janjinya mau beli rumah harga 10M tahun depan, ya kan kita bisa dong mengukur kerealistisan itu gitu ya, realistis nggak. Nah teman-teman, realistis dan pesimis itu berbeda ya. Kalau rasional itu kita tetap menjaga ekspektasi kita tetap logik, asal kita nggak termakan janji yang muluk-muluk gitu ya. Jadi kalian harus bisa stay realistik gitu ya. Nomor 7, lihat kualitas hubungan kalian gitu ya. Kalau misalkan selama ini kalian dikit-dikit drama, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngeblok, silent treatment, ya emang kalian yakin dengan pasangan model seperti ini cukup siap nggak untuk dewasa enough nggak untuk janji yang gede banget itu? Kalau ngejanjiin nanti 5 tahun lagi ada kuda terbang misalkan, jadi kalian harus tetap melihat kualitas hubungan pada saat ini gitu ya. Kemudian yang nomor 8,
apakah dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Simple. Kalau seseorang, nggak cewek nggak cowok, yang hobinya ngutang sana sini, gali lubang tutup lubang, berarti dia belum bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dan pertanyaannya, apakah kalau sama dirinya sendiri belum bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab terhadap orang lain dengan janji manis yang begitu besar? Nah, itu yang perlu kalian renungkan gitu ya. Kemudian yang nomor 9, secepat apa dia berjanji? Kenal baru sebentar, berapa hari langsung ngomong, yuk nikah, yuk nanti punya anak. Kalau perlu dari sekarang kita diskusi anaknya namanya siapa, mau berapa anaknya. Jadi secepat apa dia berjanji? Nah itu kira-kira masih masuk akal nggak menurut kalian gitu ya teman-teman. Itu yang nomor 9. Kemudian tips yang nomor 10 menjadi tips terakhir gitu ya. Stand on your ground. Jadi kita berdiri di kaki kita sendiri dengan apa? Ya kita punya batas waktu, kita punya keputusan yang rasional, dan juga apa yang memang menjadi impian kita itu realistis dengan apa yang kita jalani, masih masuk akal dengan hari ini. Kita boleh punya impian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi jangan sampai dengan impian kita yang terlalu besar itu malah membuat kita ngedown, mensabotase diri kita sendiri, atau malah jangan-jangan apa yang terjadi hari ini nggak sesuai dengan impian yang mau kita capai gitu ya teman-teman. Jadi stand on your ground, itu yang nomor 10. Nah teman-teman, semoga semua yang udah sampai di video ini dijauhkan dari yang namanya janji-janji palsu yang menjebak, yang membuat masa depan kalian nggak jelas gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga healingnya selalu diperlancar dan juga menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.